Bang, kalau pupuk 1 kali apakah disiram di hari selanjutnya? Ya, Bang, kalau dah pupuk 1 kali apakah disiram di hari selanjutnya? Iya, penyiraman tetap seperti biasa teman-teman. Ya, penyiraman tetap seperti biasa. Nanti bedanya ketika teman-teman melakukan pemupukan yang ketiga kalinya. Kalau Taldon sama Everest sama ini panjang juga. Taldon jangan dipangkas dipendek, gagal. Pembuahan pertama Taldon jangan dipangkas dipendek. Wong pembuahan tua aja Taldon dipendek nggak mau. Ya, Taldon dipangkas dipendek, pembuahan tua aja nggak mau teman-teman. Ya, Taldon ini juga mainnya long dia. Kalau teman-teman mau melakukan pembuahan pertama, lakukan pembuahan yaitu pada proses yang saya sampaikan tadi. Ya, lihat perbatasan antara warna coklat tersier itu kan segini. Coba teman-teman kalau nggak, biar prakteknya enak. Ini teman-teman datang di kebunnya masing-masing, deketin tanamannya masing-masing, cocokkan omongan saya. Ya, teman-teman biar paham, oh ternyata yang dimaksud Bang Al itu posisi ini, seperti itu. Ya, Bang, buah kayak di kepala abang dicelup GA3 enggak terus-terusnya berapa? Saya hanya gunakan pencelupan 1 kali saja. Ya, ini Jupiter teman-teman, Jupiter. Ya, paling 1 kali untuk apa? Untuk menjaga, yang penting biar tidak gerembel gitu aja. Ya, saya tuh orangnya sibuk, jadi kadang-kadang juga nggak sempet. Seharusnya labnya sambil ini ya. Ya. Saya beli bibit dari Bang Al bulan Juni lalu, apa udah bisa dibuahkan Mas? Yang penting kemarin abang, yang penting tersiernya sudah siap belum? Tersiernya sudah siap belum? Kalau tersiernya sudah siap, yuk kita pupuk pembuahan. Ya, sudah siap, yuk kita pupuk pembuahan. Nanti biar apa? Biar di bulan Lebaran sudah ada yang gemantung. Ya, biar di bulan Lebaran itu sudah ada buah. Kalau Lebaran ada buah kan tetangga seneng ya, saudara-saudara yang silaturahmi seneng. Anggurnya berbuah, anggurnya berbuah. Banana saya sudah 3 tahun belum berbuah. Pangkatnya panjang apa pendek? Panjang juga. Ya, buat teman-teman yang pembuahan pertama, saya sarankan mainnya panjang. Memang banana kadang-kadang ada yang gejah, ada yang tidak gejah. Kenapa? Faktor sinar matahari. Coba sinar mataharinya teman-teman, ini tanamannya dapat sinar matahari berapa jam? Ya, itu perlu dikoreksi. Dosanya berapa Bang Al kalau GA3? Pencelupan pertama gunakan 5 ppm. 5 ppm. Kalau teman-teman ingin menggunakan Super Gift di etalase 1, ya, Super Gift etalase 1. Ya, Super Gift etalase 1 ini 1 tablet. Tablet dilarutkan dengan air 1 liter. Jadi teman-teman mempunyai biang GA3 itu 1 liter. Itu bisa berbagi 1 kampung. Jadi ini banyak sekali, kalau mau dijual lagi cairannya juga bisa. Itu penggunaannya kalau saya air 200 ml saya kasih cukup 2 ml. Air 200 ml cukup saya kasih 2 ml pencelupan pertama. Nanti pencelupan kedua saya naikkan seperti itu. Tersier idealnya berapa ya? Masalah ideal dan tidaknya itu juga tergantung pertumbuhan. Kalau pertumbuhannya dikasih 10 bagus, yo nggak apa-apa. Tetapi kalau terlihatnya kok sempoyongan, ya apa adanya, seperti itu. Ini di sistem apa? Sistem para-para, sistem lingkar, atau sistem teralis? Ya, sistem para-para, sistem lingkar atau teralis. Kalau memang teralis ya sistem lingkar, ya paling sesuaikan saja. Sesuaikan di diameter yang teman-teman kehendaki. Ya, seperti itu. Ya, masa pertumbuhan saya sarankan tetap suburkan aja Bangku. Jangan dikoleksi. Ya, jangan dijarangin. Pokoknya biar semua tunas air hidup untuk menjadi tersier. Ya. Ya, buat teman-teman yang lagi merawat tanaman anggur, saya sarankan pembentukan awal tersier, saya sarankan gunakan tunas air saja. Untuk mempercepat. Kalau teman-teman gunakan tunas bat, prosesnya lama teman-teman, sampai 1 tahun baru bisa keluar bunga. Ya, seperti itu. Bibit anggur saya perawatannya mudah apa Bang? Yang warna hijau, terima kasih. Ya, seperti varian banyak. Tamaki juga mudah kok. Tamaki juga mudah dibuahkan, itu rasanya juga manis, enak. Ya, tamaki itu termasuk muskat lah ya. Media tanam dikasih sabut kelapa kering boleh nggak Bang? Serabut kelapa kering kalau teman-teman mau dijadikan topping aman. Tetapi kalau teman-teman ingin dijadikan penanaman awal, itu perlu fermentasi karena serabut kelapa taninnya tinggi seperti kohi kambing juga. Bagaimana cara mengaplikasikan MIP Cinta Bang, dan waktunya kapan? Sore. Ya Mbak Asna, sore. Nanti Mbak Asna ambil air 1 liter, kasih yaitu 1 sendok teh kecil. 1 sendok teh itu loh.
Tapi jangan munjung ya, seperes saja. Atau 3 gram lah. 3 gram kita larutkan dengan air 1 liter. Lakukan penyemprotan di sore hari saja ya. Buat teman-teman, semua teman-teman yang ada di sini, kalau mau melakukan penyemprotan amannya sore hari. Baik itu fungisida maupun insektisida, amannya sore hari. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena hama itu juga kerjanya di malam hari, teman-teman. Seperti itu. Dan ini juga menjaga agar tanaman kita tidak oling ketika kita salah melakukan penyemprotan dengan dosis yang kelebihan atau ketinggian. Daun bercak-bercak kuning, cara ngatasinya gimana, Bos? Gunakan ini. Gunakan fungisida. Ya, gunakan fungisida. Yaitu jamur disebabkan oleh air hujan. Gunakan fungisida. Fungisida ada di etalase 8 ya. Fungisida ada di etalase 8. Stroberi dataran rendah mana, Bang? Saya Pemalang, Jawa Tengah, yaitu Pantura ya, 11 mdpl. 11 mdpl ya. Buat teman-teman yang ingin menanam tanaman stroberi, memang di dataran rendah untuk Pantura, dari mulai Pantura itu yang punya saya sendiri ya. Semua yang punya itu saya sendiri, nggak ada yang punya. Dulu teman-teman dari saya mencoba belajar dari saya, dari Semarang, dari ini, banyak sekali yang tidak sabar ya, banyak sekali yang tidak sabar. Sebenarnya kita itu kalau kepengen menanam tanaman anggur stroberi dataran rendah itu sebenarnya juga bagus, tetapi untuk tetap kualitas tetap kalah lah dengan dataran tinggi ya, karena dataran tinggi itu sudah tempatnya. Ya, ibarat seperti tanaman anggur. Kalau tanaman anggur ditanam di dataran tinggi juga tidak sebagus di dataran rendah. Gitu aja, balik-balikan. Bang, apakah anggur yang berbuah pertama kali itu ada kecutnya? Masalah rasa itu faktor pemupukan. Gunakan pupuk pembesar dan pemanis buah. Ya. Masalah rasa adalah faktor pemupukan dan juga genetik tanaman itu sendiri. Coba abangku sebutkan variannya apa ya, Bang Akbar, sebutkan varian apa, jangan varian lokal lo ya. Tanaman anggur apa harus dikasih atap? Atap ini tujuannya biar tidak kehujanan. Ketika tanaman anggur kita tidak kehujanan, itu hasilnya lebih bagus ketimbang tanaman anggur yang kehujanan. Dan juga tanaman anggur yang tidak kehujanan itu bisa dibuahkan kapan saja, baik tidak mengenal musim. Musim kemarau tambah bagus, musim penghujan juga bagus. Tetapi kalau teman-teman menanam di lahan terbuka, hanya bisa dibuahkan di musim kemarau saja. Mas, tanaman anggur apa harus dibuah? Kalsium buat anggur yang pecah di kantor atau disemprot, Bang? Disemprot teman-teman ya. Gunakan kalsium super dari saya. Kalsium super ini untuk menjaga supaya buah anggur kita aman ya. Buah anggur kita aman ya. Ini juga dengan metode penggunaan disemprot dan dikocor. Kenapa disemprot dan dikocor? Karena cara penggunaannya, kalau di video saya sudah saya bagikan. Kita ambil 2 liter, gunakan 1 sendok makan, aduk ya, endapkan dulu, jangan langsung digunakan. Kalau langsung digunakan nanti buahnya pada putih-putih, karena ini seperti tepung, seperti bedak ya. Jadi buahnya kelihatan putih-putih, tidak bagus. Saran saya diendapkan dulu, yang jernih kita gunakan untuk menyemprot, nanti yang endapannya kita gunakan untuk mengocor. Ya. Taldon, Bang, taldon manisnya luar biasa. Taldon manisnya luar biasa. Ini ditanam di mana? Saya mau tanya, ditanam di pot atau di lahan? Kalau di lahan musim penghujan ini memang faktor kandungan air yang terlalu tinggi dan pH tanah rendah. Ini harus ada terapi perawatan yang benar ya. Terapi perawatan yang benar. Kalau kepengen manis ya gunakan kalsium tadi yang saya sampaikan. Kemungkinan buahnya belum mateng. Ya, taldon rasanya enak, teman-teman ya. Buat teman-teman, kalau menanam tanaman anggur di musim penghujan ya, kok menanamnya di lahan terbuka, itu kalau berbuah memang rata-rata bukan anggur saja, hampir semua tanaman buah, seperti buah mangga, buah klengkeng, buah apa saja ya. Bagaimana cara mengatasinya? Cukupkan unsur kalsiumnya, karena ketika musim hujan itu media tanam kita itu pH-nya rendah, teman-teman. Ketika pH tanam itu rendah, maka tanaman tidak bisa menyerap nutrisi yang namanya kalium, tidak bisa menyerap nutrisi yang namanya fosfat ya.
Maka untuk mendapatkan rasa manis itu juga terdapat pada unsur kaliumnya, ya. Nah, sedangkan yang naik unsur nitrogen itu rasanya asam, teman-teman, ya. Jadi ya begitulah. Ya, gunakan pupuk pembesar dan pemanis buah yang ada di etalase 4, ya. Gunakan pupuk pembesar dan pemanis buah etalase 4 untuk menjaga kestabilan pH tanam dan untuk menjaga unsur kaliumnya tercukupi. Ya, seperti itu. Dan ini untuk pemupukannya. Lalu bagaimana perawatannya? Perawatan gunakan yaitu penyemprotan kalsium murni atau menggunakan kalsium super. Nah, jadi perawatan ini kalsium super juga bisa menjaga apa? Menjaga buah kita tidak mudah terserang jamur. Dan juga kalsium super ini tidak membuat tanaman anggur kita, buah anggur kita terlalu tinggi residu racun dari penyebab kimia penyemprotan yang pernah kita lakukan. Jadi ini menetralkan, kalsium ini menetralkan, teman-teman, ya. Buat teman-teman, biasanya kalau saya buah anggur yang menjelang panen 2 bulan itu sudah tidak tersentuh namanya fungisida, insektisida dan lain sebagainya. Contohnya ini sudah tidak menggunakan saya tidak menggunakan. Kalau saya menggunakan yaitu kalsium saja, ya, seperti itu, ya. Jadi tanaman buah teman-teman sehat, teman-teman juga sehat, akhirnya apa? Hasilnya juga menyenangkan, ya. Buat apa buahnya bagus tetapi kalau tidak sehat? Ya, buat apa buahnya bagus kalau tidak sehat? Apa MKP bisa diaplikasikan pada saat anggur berbuah? MKP bisa karena dia tinggi unsur fosfat dan unsur kalium, ya, unsur fosfat dan unsur kalium. Tetapi kalau musim penghujan, MKP saja tidak ada pendamping itu juga beresiko. Kenapa? Sebagus apapun pupuk yang kita berikan, jika pH tanah tersebut itu rendah, maka tidak ada penyerapan nutrisi, sia-sia, ya. Maka di tempat saya pupuk pembuahan itu selalu bukan hanya pembuahan saja, setiap pupuk racikan saya pasti ada unsur kalsiumnya. Bisa kasih bubuk kulit telurnya. Kulit telur kalau teman-teman tidak bisa membuatnya itu gagal, tidak bisa keluar kalsiumnya. Kita bisa mengeluarkan kandungan kalsium pada kulit telur kalau terjadi pemanasan atau fermentasi menggunakan cuka, ya. Jadi kalau teman-teman hanya dihancurkan, digunakan, orang efek tidak keluar, ya. Kenapa teman-teman menggunakan? Aku menggunakan cangkang telur kok nggak ada reaksinya. Wong salah kok caranya cara buatnya salah. Ya, kalau teman-teman ingin menggunakan pupuk cangkang telur mau dijadikan tepung supaya keluar kalsiumnya, ada teknik dan caranya tersendiri. Caranya gimana? Sangre dulu, goreng dulu, nanti baru dihancurkan. Nah, seperti itu. Nanti itu bisa keluar kalsiumnya. Kalau teman-teman hanya cangkang telur dari kita kumpulkan, langsung kita hancurkan, kita jadikan tepung, kita pakai, ya nggak keluar kalsiumnya.